Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Shalawatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Tridenta Mubarak Pak Nana Mulyana, Pak Nana Taufik, kemudian kepada Dewan Pembina Pengurus Yayasan Pak Mayor Hidayatullah, Pak Mayor Marinir dan jajarannya, kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga kepada Bapak Bupati dan yang mewakili Pak Ocha Kadis Kuningan, Pak Rahmat dari Mes Kuningan, kemudian dari Pak Muspika dari Kepolisian dan Koramil, kemudian tamu kami Pak tamu yang bersama juga sebagai pembina sekolah Pak Prof Probudi Pak Jimmy, dan dari yang mulia dari Kesultanan Kanoman, dari Kanoman maaf, yang sempat hadir pada hari ini, kepada Bapak Ibu para wisudawan, wisudawati, taruna-taruni SMK Taufik Mubarak, dan kepada para wisudawan, wisudawati sekalian, selamat pagi. Izin memakai Dewan Pak Ketua. Sebenarnya saya ingin santai aja, tapi ini mic-nya karena di lem nggak bisa gerak ya. Mungkin ini agak jauh. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Dedi Yusman. Saya sekarang sebagai Vice President Eksplorasi. Wah, alhamdulillah. Nggak apa-apa ya, saya depan izin Pak ya, izin Pak. Saya sebagai Vice President Eksplorasi Regional Timur. Regional Timur itu mencakup Jawa Timur, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali dan sebagainya. Daerah timur itu Pertamina Hulu, nyari minyak. Dan kenapa tema ini kita sampaikan setelah kita diskusi dengan teman-teman dari sekolah, dari pembina, yaitu kita mau memperlihatkan terutama kepada adik-adik visinya ke depan. Apa yang ke depan? Dunia penerbangan itu tidak hanya penerbangannya saja, gitu maksudnya, tapi apa implementasinya? Terbang itu buat apa gitu? Pesawat itu untuk apa? Transportasi itu buat apa? Nah, kami yang akan menjelaskan sedikit buat apanya itu, supaya semangatnya ke depan makin tinggi dan makin kuat. Nah, buat apanya itu salah satu adalah di dunia migas. Sangat disayangkan nih, Kuningan dekat dengan Cirebon. Cirebon juga daerah yang mulia juga merupakan daerah sumber minyak yang mulia, Pak ya. Nah, ini nanti ke depan harapannya bisa terkoneksi dengan dunia migas. Kami jelaskan dulu sedikit apa itu migas. Boleh dilanjutkan itu slide-nya, maaf. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan dari jauh. Jadi dunia migas itu terdiri dari dunia hulunya, kemudian midstreamnya, upstream hulu, midstream dunia tengahnya antaranya, kemudian downstream hilir. Upstream atau hulunya itu nyari minyaknya. Kalau misalnya adik-adik tuh kita semua pernah ke daerah Cirebon, di daerah Subang, pernah lihat sumur-sumur minyak, mungkinnya di Jati Barang. Nah, itu kan ada minyak tuh. Nah, itu nyari minyaknya. Nah, kemudian itu diolah. Nah, masih di Jawa Barat. Alhamdulillah masih di Jawa Barat, itu termasuk itu daerah Kuningan, Indramayu, Majalengka dan Cirebon yang tadi disebut oleh Sultan oleh yang mulia tadi.
Nah, masih di daerah Kesultanan Cirebon, Indramayu, Indramayu itu daerah pengolahan. Nah, pengolahan itu mistrip. Jadi minyak yang dapat dari bumi itu diolah dulu. Itu di Indramayu. Nah, kemudian dijual. Dijual dalam bentuknya, tadi saya sempat bicara dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat ternyata pengusaha juga di Kuningan. Beliau menyalurkan minyak yang dari pengolahan itu dari Indramayu itu kepada masyarakat lewat distribusi namanya. Itu hilirnya ya seperti SPBU, penyaluran gas dan sebagainya. Nah, itu kan ada transportasinya. Kalau di darat, ya di darat, lewat darat. Nah, tapi persoalannya kalau di area yang remote, di daerah kepulauan pakai apa? Bisa pakai darat, bisa pakai laut dan pakai udara. Nah, disitulah masuknya. Mari kita lihat nih, ke depan itu kira-kira bagaimana prospek adik-adik ini ke depan di dunia penerbangan. Salah satunya di dunia yang memanfaatkan teknologi ini, teknologi penerbangan itu di masa depan. Oke, lanjut. Nah, ini area timur yang kita kerjakan di daerah Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara. Bari coba dilihat, itu akan kelihatan. Jadi tadi kan baru lagu aja ya. Indonesia tanah air beta abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala dipuja-puja bangsa. Cantumkan lagu itu di hati adik-adik sekalian, dan itulah Indonesia yang gambar tadi. Karena kita di darat, kita tidak merasakan bagaimana perjuangan teman-teman yang antar pulau. Boleh slide lagi. Nah, itulah Indonesia bagian timur. Itulah area kita bekerja. Bagaimana transport udara itu sangat dipentingkan. Oke, kita lihat. Ini adalah namanya rig. Suatu saat saya rasa nanti bisa dibawa. Teman-teman dari SMK penerbangan bisa datang lihat rig itu supaya terbuka. Karena rig ini waktu saya di Papua bawa itu pakai chopper, Pak. Pakai chopper. Kemana-mana tuh pakai chopper tuh, chopper heli ya. Pakai dulu tuh apa namanya? Gecko apa tuh? Kalau saya dulu sempat di Cirebon tahun 2002 sampai 2006 saya bertugas di Cirebon, daerah saya di sini sampai Subang. Sempat juga naik ke atas, sering lah dulu main 2002 sampai 2006. Daerah di Klayan, Pak. Jadi dulu sekitar anak-anaknya belum lahir sudah di sini, baru-baru lahir. Jadi itu rig. Nah, ini adalah lokasi kita itu, kita ada yang kita rambah itu adalah hutan. Misalnya di Papua, ada di Sulawesi daerah remote, itu hutan itu yang kita rambah. Gimana masuknya? Nah, itu pakai chopper. Kita masuknya pakai chopper, itu ada maintenance-nya, ada pilotnya, ada macam-macam. Nah, kalau dulu tuh kita pakai seringnya pelita. Mungkin pasti ini sekarang pelita udah hidup lagi kan. Jadi dulu kita pakai pelita kalau kita di lapangan fly gitu ya. Banyak teman-teman dulu dari SMK, dulu waktu tahun 2000-an itu ada SMK Ciamis kalau nggak salah ya, SMK penerbangan Ciamis ya Pak ya. Ada ya? Itu tahun 90-an, masih tahun itu agak tua ya Pak ya, SMK penerbangan Ciamis. Teman saya dari di sana, banyak itu teman-teman dari SMK Ciamis itu yang masuk di maintenance-nya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga salah satu peranan dunia penerbangan ya di dalam industri migas. Di kita di Jawa Timur itu juga ada kita ngebor di Laut Jawa. Nah, kita pakai rig laut itu untuk fly-nya, selain ini untuk ngangkut orang maupun ngangkut alat, juga pakai transportasi udara. Jadi
selain di dunia komersial, teman-teman juga punya opportunity yang di dunia private ini. Nah, tentu untuk masuk ke sini perlulah connectingnya ya begitu ya. Kalau seandainya targetnya kepada pekerjaan, tapi kalau targetnya lebih mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, nah tentu nanti disesuaikan. Oke? Ini coba kontribusi penerbangan di bidang minyak dan gas bumi ya. Helikopter itu merupakan transportasi utama yang kita gunakan di dalam dunia migas untuk vehicle-nya, transportasi ya. Nah, kemudian dengan berkembangnya teknologi saat ini, dunia penerbangan itu mempunyai banyak variasi dalam penggunaan teknologi ke depan gitu. Jadi tidak hanya untuk ini saja, untuk ngangkut barang dan orang, tapi juga untuk kegiatan yang sifatnya penggunaan teknologi dalam mencari sumber daya. Nah, teman-teman, adik-adik tahu ya, itu ada teknologi survei, geosurvei, georadar dan sebagainya, itu kan pakai ini, lidar, itu kan pakai pesawat. Nah, itu juga salah satu peluang untuk masuk ke dunia penerbangan. Basisnya tetap adalah di dunia penerbangan. Oke, lanjut. Nah, inilah teknologi ke depan yang mesti dilihat dan didalami. Kalau kita lihat apa yang menjadi poin sekarang ini, kalau lihat gambar ini, gambar apa kira-kira? Pernah lihat gambar itu? Foto itu foto apa? Gambar apa kira-kira, teman-teman? Adik-adik, lihat nggak? Itu yang di tengah. Gambar apa kira-kira di tengah? Hah? Drone ya? Nah, ya drone. Itulah sebenarnya dengan ditemukannya drone ini peluang yang besar di dunia penerbangan untuk shifting dari mekanikal menjadi elektrikal, kemudian dari basis untuk energi berbasis oil and gas, shifting kepada energi berbasis elektrikal, listrik gitu. Sekarang dengan drone cuma pakai listrik saja. Nah, drone ke depan juga sudah dikembangkan drone penumpang gitu. Drone bawa penumpang, dan bahkan drone nanti ke depan itu bisa dijadikan untuk transportasi penerbangan singkat. Misalnya antara RT ke RT lah misalkan ya, bukan kota ke kota lagi, antara kampung ke kampung, nanti bisa pakai drone. Sekarang sudah dikembangkan. Jadi begitu banyaknya kesempatan ke depan, yang diperlukan adalah bagaimana ada ini memperluas cakrawala dan penambahan ilmunya. Kemudian ini pengembangan unmanned aerial vehicle ya, drone-nya. Unmanned itu tidak ada orang yang mengendalikan secara langsung di atas vehicle-nya, terus kendaraannya dikendalikan secara remote ya. Nah, kemudian itulah memberikan peluang baru dalam di dunia migas. Kita misalkan survei, kalau dulu kita survei, kita naik chopper, kemudian kita turun di hutan, kemudian kita baru lakukan survei. Sekarang tidak. Sekarang cukup pakai drone yang jalan. Nah, surveinya pakai drone. Itu siapa? Pulang adik-adik sebenarnya. Jadi mesin yang gede, tidak mikirin turbin, tidak mikirin sekarang diganti nih, mikiran electrical unit yang ada di drone. Tapi drone-nya kecil, sekarang kecil, tapi nanti sekarang sudah dibuat yang lebih gede, dan bahkan nanti juga orang bisa ikut di dalam drone itu. Ada sekarang kalau pernah lihat itu ada isinya sampai 4 orang ya kan ya. Nah, kemudian apalagi nih teknologi yang salah satunya yang digunakan di dalam drone ini pengawasan dan pemetaan. Pengawasan lahan hutan, misalnya dari Pak Pemina di kelautan, kebetulan saya juga ada teman di situ. Teknologi drone sekarang juga udah sampai pengawasan kepada
perbatasan, karena Indonesia ini berbatas laut. Nah, untuk pengawasannya pun sekarang sudah memakai drone. Begitu Pak ya? Pak ini pembina, Bapak beliau pasti di marinir pasti sangat paham sekali. Dan kita kebetulan kami juga punya perbatasan di daerah Ambalat Pak. Di Ambalat sering sama juga dengan AL. Nah, beliau dari AL mengawas dan kita cari minyaknya di situ. Awalnya Pak, sekarang udah pakai drone itu melihat itu. Jadi supirnya dulu bawa pesawat, sekarang supirnya bawa. Jadi kalau yang suka game nggak apa-apa, nanti gamenya ditingkatkan menjadi game membawa drone beneran. Jadi awalnya sekarang gamenya game drone game ya, drone tapi dalam game pakai chopstick itu kan. Nah, ke depan chopsticknya dipakai untuk bawa drone yang gede. Jadi pilot ke depan nggak pilot yang gagahan, kemudian di dalam pesawat tidak hanya itu nanti. Pilot yang santai sambil ngerokok juga bisa. Ke depan begitu gitu loh. Nah, teknologi memungkinkan seperti itu, tapi yang tidak bisa disiplin. Disiplin itu tidak bisa diganti. Mau bawanya remote atau mau bawanya langsung tetap disiplin gitu ya. Nah, selanjutnya nah kemudian satu lagi nih di area yang seperti yang dia disampaikan, di area yang remote, di area yang susah aksesnya, di daerah laut yang mahal kalau misalnya kita transfer ke sana. Misalnya kita jalan ya pakai di Pulau K itu kan itu mahal ya Pak ya. Saya jalan dari Sorong kemudian ke Misol itu lumayan biayanya dasar ya Pak. Jadi kita ke Pulau K, Tanimbar, kemudian ke Ambon pakai transfer laut, pakai bot, pakai kapal itu mahal. Apalagi hanya untuk keperluan survei. Dengan teknologi drone sangat membantu. Jadi itu adalah drone ini menjadi peluang buat adik-adik untuk ke depan ya. Ini kira-kira ini juga banyak salah satu ini untuk pengingat buat adik-adik nanti ya. Misalkan untuk aplikasi di dalam dunia di industri pertambangan dan oil dan migas ya, oil migas seperti untuk surveillance ya, surveillance untuk keamanan, kemudian untuk mapping, kemudian ada untuk tracking misalkan, tracking kalau seandainya ada tumpahan minyak di laut, trackingnya pakai apa? Supaya murah, ya pakai pesawat. Kalau dulu pakai pesawat mahal, mesti ada orang yang ngawal itu pesawat, yang mesti bawa itu pesawat. Nah sekarang dengan drone lebih murah. Selanjutnya juga di inspection ada visible imaging, infrared dan lidar gitu. Itu nempelnya sekarang pakai drone lagi tuh. Kalau dulu pakai pesawat, sekarang pakai drone. Ini karena di dunia penerbangan pernah nyoba itu nggak? Apa yang di pesawat-pesawat yang kecil itu yang tanpa awak apa namanya? Di Kuningan ada nggak? Yang pesawat ini, pesawat kecil itu, pesawatan, hah? Ya aero modeling di sini ada, di SMK ada, SMK Prima ada ya? Wah dasar. Dan drone juga sudah dikembangkan. Drone di SMK sudah dikembangkan juga Pak ya? Sudah ya? Nah itu Pak nanti bisa bersentuhan dengan migas. Kita kan ada area kita juga di offshore. Nah misalkan itu ada praktek, misalnya ada adik kita ini dia punya temuan, misalkan melihat apa gitu kan, pakai drone, nanti dikonekkan dengan migas. Bisa nggak dipakai nih Pak? Nanti kita diskusikan nih Pak. Jadi teknologi drone ini ke depan. Nah, yang lain juga untuk ini emission detection dan flare monitoring. Kalau misalnya kebakaran, dulu masih pakai pesawat Pak ya, pakai pesawat baling-baling itu, terus ada airnya kan ya, yang untuk memadamkan kebakaran. Sekarang diganti pakai drone lagi. Jadi bahkan sekarang itu saya lihat kalau nggak salah di ITS Pak ya,
drone itu dibangun sendiri. Coba nanti bikin drone sendiri gitu. Wah, kalau bikin begitu, bikin drone sendiri, produksinya dari SMK Taufik Mubarak, insya Allah pasti sesuatu. Jadi bukan SMK maksudnya SMK Taufik Mubarak menghasilkan drone ya. Drone-nya hasil dari SMK Taufik Mubarak insya Allah. SMK Taufik insya Allah ya Pak ya. Kalau itu difokuskan, drone dari ini mudah-mudahan itu menjadi sebuah brand ke depan dari SMK Mubarak. Selain itu juga ini untuk emergency response, kalau misalnya terjadi ini, kalau keamanan mungkin dari Bapak dari Kodim dari sekarang kan dari kepolisian juga kan sudah pakai drone Pak ya. Dulu kan pakai chopper, dulu pakai heli kalau misalnya ngawas tuh kalau ada demo. Sekarang nggak perlu, pakai drone aja. Bahkan drone pun, maaf kata ini, drone pun sebagai alat pertahanan juga bisa sekarang kan. Bisa, drone pun bisa dipersenjatai ya, sampai seperti itu. Jadi nanti perang antar drone, ada film apa tuh kan? Ada film kan perangnya antar drone. Tahu nggak film apa? Itu London, London Has Fallen. Itu kan drone ya, antar drone. Nah, saya lihat ada satu rumah tadi lewat sini Pak. Itu modelnya itu kayak futuristik itu. Modelnya kayak cube. Saya ngelihat ini kayak film nih. Jadi di Kuningan sudah mulai nih. Model-model futuristik home-nya itu sudah mulai jalan. Jadi teknologinya saya yakin teknologi drone ini dari SMK Penerbangan ke depan pasti ada sesuatu dari SMK Penerbangan Taufik. Jadi kira-kira adik-adik sekalian, apa yang perlu ditingkatkan? Alhamdulillah lulus dari SMK Penerbangan ini 3 hal yang tadi saya catat tadi disampaikan oleh Bapak Pembina dan juga dari Kepala Sekolah. Yang dibentuk adalah loyalitas, kedisiplinan dan akhlak tadi ya. Itu luar biasa. Adik-adik bersyukur di tahap awal di masa SMA ini mendapatkan karakter loyal dan disiplin itu yang susah. Boleh kita berkaca sedikit dengan teman-teman yang selevel adik-adik di SMA ataupun di tempat yang lain. Tidak seberuntung adik-adik dalam pembentukan karakternya. Maka jadikan ini sebagai tempat. Tadi kawah Chandra di Muka ya kata ini ya, dari yang wisudawan tadi ya, yang sebagai sambutan. Kawah Chandra di Muka sudah berlalu. Ke depan jadikan ini adalah sebagai tempat untuk berbakti kembali, untuk meningkatkan ke depan kekuatan dan kompetensi SMK Taufik Al-Mubarak ini lebih maju lagi ke depan. Kalau tidak alumninya, siapa lagi yang akan memajukan? Karena alumninya adalah sumber utama. Sarannya tentu alumninya harus selalu meningkatkan kualitasnya. Selamat, sekian dari saya. Memang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada tambahan sedikit wawasan tentang keilmuan di dalam dunia lain, terutama di dunia migas. Tetap semangat, adik-adik mendapatkan kesempatan yang lebih luas ke depan. Sukses, maju dan lebih kuat. Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Terlebih terkurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.